Maka lengkaplah sudah ironisnya nasib MRS ini dan para pendukungnya dibuat kehilangan harga diri, mengingkari apa yang pernah diucapkannya sendiri. Mengucapkan kepada saya Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung untuk nggak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Wah aja lo anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Pengacara kondang ini pun diberi gelar kehormatan, Gus Lora. Inilah keteduhan yang patut dicontoh. Seperti juga di dalam kekristenan mengenal hukum cinta kasih yang menggambarkan kasih terhadap sesama. Berikut ini bunyi kutipan beberapa ayat kitab suci umat minoritas atau Kristiani yang dibilang kafir oleh kelompok intoleran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan yang utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hotman Paris Hutapea diminta bela Muhammad Rizik Syihab. Apakah mereka lupa? Hotman seorang kafir. Ditulis Mpok Desi di siword.com. Sejatinya keadilan itu hak semua orang. Artinya, membela orang tidak boleh memandang latar belakang, baik itu agama ataupun ras. Tetapi jika ini menyangkut Muhammad Rizik Syihab, maka ceritanya jadi sangat berbeda. Se-Indonesia pastinya sudah paham ulah MRS yang licin dan berkelit. Bukan cuma sekali, tetapi sudah tidak kehitung kerusakan akibat ulah MRS ini. Jadi menjadi tanya besar, pembelaan dan keadilan bagaimana yang dimaksudkan di sini oleh pendukung MRS. Tragisnya karena di mabuk cinta, para pemuja MRS rela menjilat ludahnya sendiri untuk meminta seorang pengacara beken top, Hotman Paris Hutapea, untuk membela MRS. Lewat unggahan di Instagramnya, Hotman Paris Hutapea mengatakan banyak yang memohon dirinya untuk membantu MRS, pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, dalam kasus kerumunan Petamburan. Selamat pagi, @Hotman Paris. Pak, kami membutuhkan jasamu untuk Habib Rizik Syihab. Berapa kami harus membayarmu? Jasamu. Tolong Pak, please, I will do best for you Pak Hotman Paris. Tulis salah satu akun ini. Dan tidak cuma satu, tetapi menurut Hotman Paris Hutapea, ada ratusan permohonan sejenis ini. Ya, lucunya masih menurut Hotman, kenapa harus saya? Toh di luar sana banyak pengacara-pengacara yang lebih hebat. Bahkan MRS sendiri juga sudah mempunyai tim pengacaranya. Ini hanya salah satu dari ratusan DM ke Hotman. Kenapa meminta Hotman Paris Hutapea? Banyak pengacara top yang lebih hebat dari Hotman. Gimana saran para fans? Tulis Hotman Paris di akun Instagramnya. Menjilat ludah memang gak enak dan jorok banget kan? Tetapi namanya juga atas nama mabuk cinta, segalanya akan dilakukan. Lain pemujanya, lain lagi suara netizen yang mengingatkan. Mungkin mereka pikir Hotman Paris Hutapea lupa dengan keyakinannya. Meski dalam hukum tidak membeda-bedakan keyakinan apapun, karena di mata hukum hanya ada dua, yaitu salah dan benar atas nama hukum, bukan atas nama agama, politik, ataupun variasi rasa lainnya.
"Jangan Bang Hotman, Bang Hotman kan nggak seiman. Katanya yang penting seiman," ujar akun berikut ini. Kena deh batunya. Para pendukung pemuja MRS ini, mereka yang dulu alergi dengan yang tak seiman, hingga lincah banget mulutnya teriak "kopar kafir" kepada non-muslim. Ngegeliknya lagi, kok sekarang malah meminta pertolongan kepada si kafir. Hotman Paris Hutapea memang bukan pemeluk agama Islam. Tetapi sekalipun begitu, ternyata Bung Hotman Hutapea ini bergelar Gus Lora. Bukan karena Hotman Paris anak kiai loh, tetapi ini gelar kehormatan yang didapatnya dari Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU. Saya bukan sesungguhnya Gus anak kiai. Kan itu panggilan kehormatan. Dan panggilan yang baik toh, siapa saja bisa. Tambahnya dikutip dari detik.com. Memang harusnya MRS ini ngaca. Pemuka agama itu harus meneduhkan, menyejukkan, berteman dengan semua kalangan. Bukannya justru sebaliknya, setiap ajaran dan ujarannya dan ceramahnya penuh dengan hate speech, kebencian. Ironis memang, keangkuhan MRS yang akhirnya terjun bebas mirip dengan midnight sale di akhir tahun. Mendadak apa yang diucapkannya dulu sekarang harus dibantahnya sendiri. Perlu diketahui bahwa tim pengacara MRS Aziz Yanuar akan maju untuk pra-peradilan atas status tersangka Habib Rizik Syihab. Rencananya pra-peradilan Habib Rizik Syihab di hari Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ujar Aziz Yanuar melalui pesan singkat. Terlepas dari jok pengacara membela siapa yang bayar, lalu apakah Hotman Paris Hutapea akan membelanya? Dan terlepas ini kasus hukum MRS, kenyataannya betapa gokilnya para pendukung MRS mewek rela melakukan apa saja demi MRS. Maka lengkaplah sudah ironisnya nasib MRS ini dan para pendukungnya dibuat kehilangan harga diri, mengingkari apa yang pernah diucapkannya sendiri. Mengucapkan kepada saya Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung untuk nggak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Wah aja lo anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Berharap bermodal uang, mereka bisa membeli segalanya dengan membayar seorang pengacara kondang seperti Hotman Paris Hutapea. Sekalipun itu kafir. Itu sih seumpama makan ikan lengkap dengan durinya ditelan sekalian. Nusuk banget. Dulu kafir, begitu hina dan tidak layak di mata mereka. Itu juga salah satunya penyebab mereka menggulingkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena kafir kan? Tetapi Tuhan terbukti tidak pernah tidur. Gusti ora sare. Dia membuka semua topeng yang menyesatkan selama ini. Tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi lihat keagraban seorang Hotman Paris Hutapea dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Sehingga pengacara kondang ini pun diberi gelar kehormatan Gus Lora. Inilah keteduhan yang patut dicontoh. Seperti juga di dalam kekristenan mengenal hukum cinta kasih yang menggambarkan kasih terhadap sesama. Berikut ini bunyi kutipan beberapa ayat kitab suci umat minoritas atau Kristiani yang dibilang kafir oleh kelompok intoleran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan yang utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 37
hingga ayat 39. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.